Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Rosalina, Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi, mahasiswa UIN Suska Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan dagang dan transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Perusahaan dagang dapat dibedakan antara pedagang besar atau biasa disebut grosir dan pedagang kecil biasa disebut sebagai pedagang eceran. Dan pada perusahaan dagang, barang yang dijual dapat berupa produk industri, perkebunan, pertambangan, atau pertanian. Adapun perbedaan karakteristik jasa dan barang dagangan dapat dilihat di tabel berikut ini, yang mana jasa sifatnya berubah-ubah, tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan barang dagangan bersifat tetap, berwujud, dapat disimpan, dan dapat dipisahkan. Kemudian, dalam transaksi pada perusahaan dagang, terdapat syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan persediaan barang dagangan. Yang pertama, syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah perjanjian yang disepakati antara pembeli dan penjual mengenai mekanisme pembayaran barang yang dibeli. Pembelian barang dagangan dapat dilakukan dengan cara tunai dan kredit. Untuk transaksi pembelian secara kredit, ada beberapa syarat pembayaran yang biasa digunakan. Yang pertama, tunai atau kontan, yang mana pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi, baik secara langsung dengan uang tunai maupun pembayaran dengan cek atau giro billet. Yang kedua, syarat EOM atau end of month. Artinya, harga neto faktur harus dibayar paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Yang ketiga, N/10 EOM. Artinya, pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Yang keempat, syarat N/30. Artinya, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal terjadinya transaksi sebesar harga faktur. Yang kelima, 2/10 N/30. Artinya, pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian paling lambat 10 hari sejak tanggal pembelian, dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Kemudian yang terakhir, 3/10 N/60. Yang mana artinya akan mendapat potongan sebesar 3% jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari sejak terjadinya transaksi dan jangka waktu pelunasannya selama 60 hari. Yang kedua, syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Syarat ini penting menyangkut tanggung jawab biaya pengangkutan dan risiko barang yang diangkut. Syarat penyerahan barang yang dapat disepakati diantaranya ada 3. Yang pertama, Franko Gudang Penjual atau FOB Shipping Point. Yang kedua, Franko Gudang Pembeli atau FOB Destination Point. Dan yang ketiga, Cost Insurance and Freight atau CIF. Kemudian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangan adalah barang dagangan yang dimiliki atau belum laku dijual.
Adapun metode pencatatan persediaan barang dagangan diantaranya adalah metode FIFO, LIFO, Average, dan identifikasi khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.